Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 SDKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bahasa saya untuk memenuhi tugas UAS seminar bahasa dan seminar sastra. Di sini judul proposal saya yaitu tindak tutur ekspresif dalam video podcast Ruang Sandi pada media sosial YouTube. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah, yaitu terdapat teoritis, fenomenologis, dan empiris. Dalam latar belakang teoritis yaitu fungsi bahasa pragmatik, tindak tutur, dan tindak tutur ekspresif berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang kedua yaitu fenomenologis. Podcast Ruang Sandi yang diselenggarakan oleh Pak Sandiaga Uno sangat menarik karena beliau merupakan tokoh yang sangat terkenal dengan segudang prestasinya. Yang ketiga yaitu latar belakang empiris, yaitu tindak tutur ekspresif pada video podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu terdapat rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah tindak tutur ekspresif pada video podcast Ruang Sandi di YouTube. Sedangkan rumusan masalah khusus yaitu bagaimanakah bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Dan yang kedua yaitu bagaimanakah fungsi dan makna tindak tutur ekspresif pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mendeskripsikan tindak tutur ekspresif pada video podcast Ruang Sandi di YouTube. Tujuan khusus terdapat dua, yaitu mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam video podcast Ruang Sandi di YouTube. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi dan makna tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam video podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat manfaat teoritis serta manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang luas terhadap bahasa Indonesia, khususnya pada bidang pragmatik, yang secara khusus mempelajari mengenai tindak tutur ekspresif. Selanjutnya yaitu manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti untuk mengembangkan diri sebagai pemerhati bahasa yang fokus pada bidang kebahasaan, yang akan tetap menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran tindak tutur ekspresif yang digunakan pada podcast Ruang Sandiaga Uno di YouTube. Melalui penelitian ini, selanjutnya diharapkan dapat menjadikan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Terdapat 5 yaitu definisi mengenai podcast. Podcast merupakan siaran berupa rekaman suara dari host atau orang yang berbicara dalam podcast yang membahas mengenai topik tertentu. Tindak tutur adalah merupakan tindakan manusia dalam melakukan tuturan melalui kata-kata yang dilakukan penutur dan lawan tutur. Yang ketiga yaitu ekspresif, adalah tepat atau mampu memberikan atau mengungkapkan gambaran atau maksud, gagasan, perasaan. Yang keempat yaitu tindak tutur ekspresif, adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya itu dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Ruang Sandi merupakan nama dari program podcast yang dikelola oleh Pak Sandiaga Uno di YouTube. Lanjut ke bab kedua yaitu tentang kajian pustaka. Di sini saya membahas tinjauan teoritis. Teori yang digunakan menggunakan teori kajian pragmatik, terutama yang berkaitan dengan tindak tutur ekspresif, serta fungsi dan makna tindak tutur ekspresif. Tinjauan empiris, yaitu saya menggunakan dua penelitian yang terdahulu, yaitu Ika Sulistia Ningrum 2013 yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif Soimah dalam acara Show Imah
tinjauan pragmatik. Adapun hasil penelitian yang mencakup 13 wujud tindak tutur ekspresif yang digunakan. Nah, selanjutnya, penelitian selanjutnya yaitu Alfian Richard Septiawan 2013 yang berjudul Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Opera Van Java di Trans 7. Adapun hasil penelitian menemukan 5 jenis tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh opera Van Java di Trans 7, yakni representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tuturan pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya tindak tutur ekspresif menggunakan teori dari Shirley. Selanjutnya wujud tindak tutur ekspresif. Wujudnya itu ada sebagai berikut, yaitu mengucapkan terima kasih, memuji, mengkritik, bercanda, menyalahkan, menyapa, meminta maaf, mengeluh, menilai, mengungkapkan rasa malu, mengungkapkan rasa simpati, serta mengucapkan selamat. Yang terakhir yaitu bab 3. Bab 3 di sini berisi mengenai metode penelitian. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori kajian pragmatik, khususnya dalam tindak tutur ekspresif. Dan yang terakhir, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena menjabarkan semua yang hasil dari penelitiannya. Penelitian kualitatif, penelitian ini yang semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa data yang apa adanya, menurut Sudaryanto. Penelitian deskriptif menurut Sudaryanto yaitu penelitian yang menggunakan teknik deskriptif dalam ranah kebahasaan, adalah penelitian yang tidak melakukan pengubahan data dalam analisisnya, melainkan dilakukan dengan cara menguraikan dan menjabarkan datanya oleh peneliti itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu penelitian kualitatif dan deskriptif dalam penelitian ini. Penerapannya. Nah, fenomena yang akan dikaji dan pengumpulan data adalah tindak tutur ekspresif pada video podcast Ruang Sandi di YouTube. Secara rinci akan dideskripsikan bentuk serta fungsi tindak tutur ekspresif. Kehadiran peneliti. Peneliti sebagai observer, kepekaan dalam menyimak video. Pengumpulan data agar bisa memahami karakteristik data yang baik dan diperlukan sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya, penganalisis data dan pelaporan hasil penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian di YouTube, yaitu dengan nama channel YouTube yaitu Ruang Sandi. Penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan beragamnya video podcast di YouTube. Peneliti memilih Ruang Sandi karena merasa proses interaksi berkomunikasi dalam video sangat menarik. Dan Pak Sandiaga Uno merupakan orang yang terkenal dan juga beragamnya bintang tamu yang terkenal yang diundang oleh beliau. Sumber data penelitian yaitu tuturan video podcast Ruang Sandi di YouTube dengan data penelitian tindak tutur ekspresif. Prosedur pengumpulan yaitu tahap penyediaan data, tahap pengumpulan data menggunakan metode simak bebas libat cakap, mengumpulkan dan mempersiapkan data dari video YouTube Ruang Sandi dengan cara mencatat transkrip tuturan-tuturan dalam video podcast yang sesuai dengan karakteristik penelitian yaitu tindak tutur ekspresif. Kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tindak tutur ekspresifnya. Dan selanjutnya menganalisis data yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsi serta makna tindak tutur ekspresif. Serta yang terakhir pengecekan keabsahan data. Selanjutnya yaitu analisis data, yaitu menggunakan metode padan, pragmatik dengan alat penentu mitra tutur. Penyajian data. Nah, di sini terdapat 2 contoh data yang saya temukan di dalam video, yaitu pada tanggal 24 Juli 2020. Konteks Sandi memuji Raffi bahwa Raffi sangat patuh membayar pajak dan memuji bahwa Raffi adalah salah satu penyumbang terbesar untuk
pendapatan di Pemprov. Bentuk tuturannya yaitu Pak Sandiaga Uno. Ini contoh yang baik. Dulu waktu saya di Pemprov, ternyata Raffi ini sangat patuh membayar kewajibannya. Walaupun memiliki 20 mobil, semuanya sesuai dengan peraturan dan penyumbang salah satu yang terbesar untuk pendapatan di Pemprov. Dan dibalas oleh Raffi. Waduh, waduh, hahaha. Tuturan yang kedua yaitu pada tanggal 2 Oktober 2020. Yaitu konteksnya Pak Sandi memuji Reza bahwa Reza adalah idola Sandi sebagai salah satu aktor terbaik di Indonesia. Dan bentuk tuturannya yaitu, Sandi, wah selamat sore, Reza in the house. Kehadiran Reza ini is my idol. Salah satu aktor terbaik Indonesia di film industri. Reza menjawab yaitu thank you, asik banget. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai hasil salindia proposal bahasa untuk tugas UAS seminar bahasa dan seminar sastra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.